Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah Zahra Zakia. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Umum. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu definisi berfilsafat dan berpikir biasa? Berfilsafat merupakan proses berpikir yang bersifat radikal, menyeluruh dan mendalam. Ia melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan berusaha mencari kebenaran hakiki dari suatu permasalahan. Filsafat tidak hanya menjawab pertanyaan dangkal, tetapi menggali hingga akar permasalahan. Lalu, apa itu definisi berpikir biasa? Berpikir biasa merupakan aktivitas berpikir yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa menggunakan kerangka teori atau metode yang sistematis, seringkali bersifat pragmatis dan tidak mendalam, serta tidak terlalu mengarah pada pencarian kebenaran. Lalu, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Mengapa demikian? Karena semua aktivitas berfilsafat merupakan bentuk berpikir. Ia melibatkan penggunaan akal untuk menganalisis dan memahami berbagai permasalahan. Namun, berfilsafat menuntut pendekatan yang lebih kompleks dan terstruktur dibanding dengan berpikir biasa. Jadi, tidak semua berpikir merupakan filsafat. Kenapa? Karena banyak orang melakukan aktivitas berpikir dalam kehidupan sehari-hari tanpa melibatkan pemikiran yang berfilsafat. Misal, seseorang mungkin berpikir tentang cara menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat prinsip-prinsip mendasar atau mencari kebenaran yang lebih dalam. Oleh karena itu, meskipun semua orang dapat berpikir, tidak semua orang bisa berpikir secara filosofi. Jadi kesimpulannya, berfilsafat itu pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir itu terlibat dalam filsafat. Berfilsafat memerlukan komitmen untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendalam dan sistematis, sedangkan berpikir biasa dapat terjadi tanpa kedalaman tersebut. Filsafat mengajak individu untuk mempertanyakan dan memahami realitas secara lebih kritis dan menyeluruh. Lanjut, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Dalam filsafat bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan menjadi ilmu yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, langkah pembuktiannya ini harus terbuka dan dipertahankan secara argumentatif. Sehingga dalam hal ini, menurut seorang filsuf yaitu Socrates, menurutnya jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia berdasarkan pandangannya. Lanjut, yaitu objek filsafat. Objek filsafat itu ada dua, objek material dan objek formal. Objek material dalam filsafat adalah hal atau bahan yang menjadi objek penyelidikan atau kajian. Dan objek ini mencakup segala sesuatu yang ada di dunia nyata yang dapat dirasionalkan dan bersifat empiris. Contohnya adalah gunung, air, manusia, atau benda-benda fisik lainnya. Nah, sedangkan objek formal merupakan konsep atau ide abstrak yang menjadi fokus pemikiran, mencakup hal-hal seperti keindahan, kebenaran, cinta, keadilan, dan sebagainya. Dan objek formal ini tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi merupakan gagasan atau ide dalam cara kita memahami sesuatu. Contohnya, manusia sebagai objek kajian ilmu dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya yaitu cabang-cabang dalam filsafat. Cabang-cabang dalam filsafat itu ada 6. A. Metafisika. Filsafat yang mempelajari hakikat dari realitas, eksistensi, dan alam semesta. Metafisika mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang keberadaan, ruang, waktu, dan sebagainya. B. Epistemologi. Filsafat yang mempelajari berkaitan dengan pengetahuan, cara, batasan, dan sifat kebenarannya. Epistemologi mencari pemahaman tentang sumber, cakupan, dan validitas pengetahuan. C. Etika. Filsafat yang mempelajari tentang nilai, prinsip-prinsip dan tindakan yang benar maupun salah dalam konteks moralitas dan kewajiban kita sebagai manusia. D. Logika. Filsafat yang mempelajari tentang penalaran, argumen yang valid, dan pemikiran yang rasional, sehingga tidak terjadinya kesalahan atau kesesatan dalam pemikiran.
Estetika. Filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan rasa estetika yang berhubungan dengan realitas. F. Filsafat politik. Filsafat yang mempelajari tentang negara, pemerintahan, kekuasaan, sistem politik dan hak asasi manusia agar terciptanya keadilan sosial, kebebasan, dan tata pemerintahan yang baik. Yang pertama, ilmu, filsafat, dan agama dalam perspektif filsafat ilmu. Lalu yang kedua, ilmu, filsafat, dan agama sebagai kesatuan yang utuh. Dalam hal ini, walaupun ilmu dan agama adalah dua hal yang terpisah dan filsafat yang mengutamakan pemikiran, tetapi keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam membimbing manusia menuju kebijaksanaan. Relasi antara ilmu, filsafat, dan agama. Tidak dapat disangkal bahwa ketiganya merupakan entitas yang berbeda. Ilmu cenderung bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide dan akal, sedangkan agama cenderung bersifat keyakinan. Menunjukkan bahwa meskipun memiliki titik persamaan, ketiga hal ini juga memiliki perbedaan dalam pendekatan dan sifatnya. Dalam konteks kedudukan ilmu, agama, dan filsafat, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang kompleks dan saling melengkapi. Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan dan sifatnya tadi, ilmu, agama, dan filsafat dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman manusia terhadap dunia dan kehidupan. Selanjutnya yaitu tokoh filsafat beserta pemikirannya. Yang pertama, pada masa Yunani kuno, Thales dengan pemikiran air sebagai prinsip dasar segala sesuatu, pandangan tentang jiwa, teori Thales, dan pandangan terhadap politik. Lalu Parmenides dengan pemikiran keberadaan dan kebenaran, pemisahan antara realitas dan ilusi, sifat-sifat yang ada, dan argumen logika. Lalu ada Anaximander, demitologisasi dan rasionalitas, dan konsep dasar alam. Lalu ada Heraklitos dengan pemikiran segala sesuatu itu mengalir, logos, dan segala sesuatu itu berlawanan. Lalu ada Pitagoras dengan pemikiran bahwa matematika sebagai dasar realitas, Pitagorisme, dan veganisme serta etika. Lalu ada tokoh Zeno dengan pemikiran bahwa paradoks Achilles dan kura-kura, paradoks dikotomi, dan paradoks anak panah. Selanjutnya ada tokoh Empedokles dengan pemikiran 4 unsur dasar yaitu air, tanah, udara, dan api, prinsip cinta dan benci, pengenalan melalui kesamaan, dan reinkarnasi juga penyucian. Selanjutnya tokoh Anaxagoras dengan pemikiran prinsip kami, teori benih atau spermata, pengenalan dan persepsi, dan yang terakhir yaitu pandangan tentang alam semesta. Tokoh selanjutnya yaitu Demokritos dengan pemikiran yang pertama teori atomisme, karakteristik atom, pergerakan dan interaksi atom, dan pandangan tentang realitas serta perspektif. Selanjutnya tokoh filsafat serta pemikirannya pada masa Yunani klasik. Adanya kaum sofis dengan pemikiran relativisme dan subjektivisme. Yang kedua egoisme, yang ketiga skeptisme, yang keempat bahasa, dan yang kelima yaitu retorika. Lalu adanya tokoh Gorgias dengan pemikiran yaitu adanya karya utama tentang yang tidak ada. Yang kedua yaitu skeptisme dan nihilisme, dan yang ketiga yaitu retorika sebagai seni persuasi. Yang ketiga yaitu tokoh Socrates dengan pemikiran metode dialektika yaitu dialog, dan yang kedua pengetahuan dan kebajikan, kebenaran objektif, dan yang terakhir yaitu fokus pada etika dan moralitas. Tokoh selanjutnya yaitu Plato. Yang pertama adanya teori ide atau teori bentuk, anamnesis mengingat kembali, etika dan kebajikan, lalu yang terakhir ada analogi gua. Tokoh selanjutnya yaitu Aristoteles. Yang pertama teori empiris atau pengalaman indrawi. Yang kedua karyanya yang berjudul Organon sebagai dasar studi logika. Yang ketiga yaitu pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Tokoh selanjutnya yaitu Helenisme dengan pemikiran Stoikisme atau pengenalan diri, Epikureanisme mencapai kebahagiaan dengan menghilangkan rasa takut, dan pemikiran yang terakhir yaitu skeptisisme, hidup toleransi. Selanjutnya pada masa abad pertengahan adanya tokoh
Justinus Martyr dengan pemikiran bahwa kekristenan sebagai filsafat sejati. Agama Kristen memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan filsafat Yunani. Yang kedua yaitu apologia pertama atau praktek ibadah Kristen. Tokoh selanjutnya yaitu Clemens, penggabungan filsafat dan agama, lalu teori logos dengan rasionalitas, dan karya Stromata yang menjelaskan pendidikan sebagai pembentukan moral. Tokoh selanjutnya yaitu Tertullianus dengan pemikiran istilah Trinitas, kesatuan Allah itu ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, penolakan terhadap filsafat kafir. Dan yang terakhir, karyanya De Anima yang berjudul De Anima menguraikan tentang jiwa dan nasibnya. Tokoh selanjutnya yaitu Agustinus dengan pemikiran yang pertama, The City of God. Agustinus membedakan antara kota Allah dan kota dunia. Dan yang kedua, penciptaan dari ketiadaan, teori subjektivitas waktu, dan yang terakhir yaitu perang diperbolehkan atas motivasi cinta, kasih, dan keadilan. Masuk ke masa yang terakhir yaitu filsafat Islam dengan tokoh yang pertama yaitu Al-Kindi. Pemikirannya yang pertama Al-Falsafah Al-Ula atau filsafat pertama, menjelaskan tentang ilmu ketuhanan. Yang kedua yaitu berpendapat bahwa filsafat dan agama itu tidak bertentangan. Yang ketiga, kontribusi dalam ilmu pengetahuan seperti matematika dan astronomi. Tokoh yang kedua yaitu Al-Farabi. Ia berpendapat bahwa filsafat dan agama itu saling melengkapi serta adanya Al-Madinah Al-Fadilah yaitu kota utama, negara ideal, dan peran pemimpin. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Dengan pemikiran yang pertama, teori emanasi atau alam semesta ini berasal dari Tuhan sebagai wujud pertama. Yang kedua, hubungan antara jiwa dan tubuh. Dan yang terakhir yaitu filsafat ketuhanan. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali dengan pemikiran satu, karyanya yaitu Tahafut Al-Falasifah atau kerancuan para filosofi. Lalu yang kedua, konsep kehendak Tuhan. Yang ketiga, epistemologi. Karyanya Ihya Ulum Al-Din yang menjelaskan atau menceritakan tentang penghidupan ilmu-ilmu agama. Lalu yang keempat, lapangan filsafat yaitu matematika, logika, fisika, politik, etika, dan metafisika. Tokoh yang terakhir yaitu Ibnu Rushd dengan pemikirannya yang pertama, filsafat sebagai kewajiban karena merancu kepada kebenaran. Lalu yang kedua, pentingnya akal. Dan yang terakhir yaitu Al-Tahafut atau kritik terhadap kritik yang merupakan respon Ibnu Rushd terhadap Al-Ghazali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.